Ya puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita masuk dalam ibadah yang kudus. Dan kita semua percaya kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kita semua pada pagi hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami masuk dalam bait-Mu yang suci. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang akan Tuhan menilai kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami semua pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, urapi dengan urapan dari surga. Pada Asar, Koletkan, pemain musik WL Singer yang tergabung dalam AVD dan hamba Tuhan yang akan membawa firman Allah. Mari Tuhan urapi dengan urapan yang khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang akan hadir dan juga memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, itu semua Tuhan kami melakukan dengan sungguh-sungguh. Kami menyembah Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang senantiasa menyertai hidup kami semua. Sekali lagi seluruh ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dari awal hingga selesai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama semua mengatakan amin. Amin. Shalom jemaat KU1. Ada yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Oke, yang bersuka cita boleh berikan senyum buat kanan kirinya. Amin. Tidak terasa kita sudah masuk minggu ketiga di tahun 2024. Kita boleh merasakan, kita boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Kasih setianya tidak pernah berakhir dari hidup kita. Dan saya mau berikan kesempatan karena ini bulan Januari, saya mau memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi, boleh siap-siap maju ke depan untuk menyaksikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu Tuhan sediakan untuk kita semua ya. Amin saudara, kita mau menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sorak-sorai karena Allah begitu baik untuk hidup kita. Amin. Di dalam
semuanya katakan kuasanya Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Yes, puji Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Jemaat Tuhan boleh dipersilahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ingin menyaksikan tentang ayat emas yang saya terima pada akhir tahun. Ayat emas ini begitu luar biasa. Tuhan berpesan melalui Mazmur 103 ayat 2 yang mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu, Tuhan tidak mengatakan bahwa muji Tuhan itu dengan mulut saja, tetapi dengan segenap jiwa kita. Ketika kita datang, kita sudah memuji Tuhan barusan, Bapak Ibu. Kita datang memuji Tuhan bukan karena emosi, bukan karena kita senang musiknya. Tetapi ayat ini jelas mengatakan, janganlah lupa segala kebaikannya. Sudah perintah ya Bapak Ibu, janganlah, pakailah lagi. Seringkali kita lupa akan kebaikan Tuhan. Beberapa hari lalu ketika saya menyetir kendaraan, timbul pertanyaan dalam hati saya. Lebih seringkah engkau memuji Tuhan, bersyukur, atau lebih sering kita mengomel atau kita mengeluh? Lebih seringkah kita saya mengingat kebaikan Tuhan, atau lebih sering kita mengingat kekurangan manusia? Kita lebih sering mengingat hal-hal yang menjengkelkan mungkin. Tapi Tuhan ingin bahwa kita lebih banyak memuji Tuhan dan mengingat hal-hal yang baik yang Tuhan kasih. Dan itu alasannya kita memuji Tuhan. Itu alasannya ketika kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Tuhan bilang janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya sendiri sering tidak memuji Tuhan, sering melupakan kebaikan Tuhan. Yang diingat mungkin kesulitan-kesulitan aja, tantangan-tantangan. Tetapi ini Daud menuliskan, dia pun mengalami tantangan dalam kehidupannya. Banyak tantangan, bahkan sampai di lembah bayang-bayang maut. Tetapi dia tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu, saya terus melihat kebaikan Tuhan, bagaimana saya diluputkan dari beberapa krisis. Suami saya juga dan keadaan kritis setelah pemasangan ring jantung. Dan saya tidak lupa Bapak Ibu, di umur 26 ini saya sudah pergi ke dokter spesialis jantung. Ya, suami saya jadi saksinya. Sampai jam 2 Bapak Ibu di darah lengkung kecil. Karena saya ada aritmia seperti mami saya. Tapi aritmianya puji Tuhan teratasi sampai hari ini. Kalau ada pencetus aja baru kambuh. Bapak Ibu, kebaikan Tuhan ini saya rasakan setiap detik. Kalau jantung kita berdetak dengan teratur, dengan baik. Jantung manusia itu berdetak 60 kali per menit. Berarti setiap detik kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi bukan hanya karena pertolongan Tuhan kita ingat. Karena Daud yang menuliskan ayat ini di dalam lembah bayang-bayang maut Tuhan menyertai kita. Tahun 22 mami saya dipanggil Tuhan. Dan saya sendiri waktu itu karena adik-adik saya udah pulang. Karena dilihat mami gak apa-apa gitu. Tahu-tahu adik saya pulang semua. Mami saya terus sambil berdoa, Bapak Ibu masih berdoa. Dia terus kehilangan kesadaran. Dan beberapa menit kemudian proses dia dipanggil Tuhan. Detak jantungnya makin lemah, makin jarang gitu Bapak Ibu. Oksigennya makin turun tapi gak ada hentakan nafas atau apa. Beberapa menit saya gak panggil suster, saya saksikan di hadapan Tuhan. Saya gak panggil dokter. Karena ada Tuhan menyertai ketika saya menuntun mama saya untuk menghadap Tuhan. Saya gak panggil seorang suster, seorang dokter. Saya hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya menuntun dia untuk sampai kepada rumah Bapa di surga. Dan setelah mami saya gak ada, setelah garisnya lurus semua, saya baru memanggil dokter untuk memastikan. Bapak Ibu, Tuhan itu baik dalam segala hal. Amin Bapak Ibu.
Kita juga bersyukur di tempat ini. Saya percaya kita datang semua ke tempat ini, saya ingin membagikan pesan Tuhan bahwa kita tidak mencari berkat Bapak Ibu. Kita tidak mencari berkat, tetapi pada hari ketujuh Tuhan menguduskan dan memberkati hari ketujuh ketika Dia menyelesaikan pekerjaannya. Demikian juga dengan kita. Hari ini hari yang dikuduskan dan diberkati Tuhan. Dan kita datang membawa pujian kepada Dia, bukan mencari berkat. Tetapi saya percaya bahwa di gereja ini juga ada pengajaran-pengajaran yang mengajar kita bagaimana supaya kita siap untuk diberkati oleh Tuhan. Di antaranya saya suka ingat satu ayat, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bergembira, satu hal yang sepele tetapi tidak mudah ketika kita dalam kesusahan Bapak Ibu. Dan di gereja ini saya percaya ada berkat Tuhan juga yang disediakan pada di akhir ibadah. Di awal ibadah kita memuji Tuhan karena kebaikannya seminggu yang lalu. Dan di akhir ibadah saya percaya ada berkat Tuhan yang disalurkan dari kepala Harun ke janggut dan ke leher jubahnya turun kepada kita melalui Bapak Gembala. Amin Bapak Ibu, untuk kita menjalani 1 minggu ke muka, kita diiringi dengan urapan dan berkat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena sesuai dengan tema gereja kita yaitu peran keluarga dalam pertumbuhan gereja. Saya percaya setiap kita diberkati untuk berperan dalam pertumbuhan gereja ini. Setiap pribadi, setiap keluarga menjadi berkat. Karena kita tahu pertumbuhan gereja itu didukung dengan doa, dana, daya dan dana Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya tubuh yang sehat untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, kita juga tidak bisa melayani Tuhan. Kita harus berdoa dan kita tahu Tuhan tidak perlu uang kita, tetapi gereja, pelayanan memerlukan berkat-berkat juga dari kita. Amin saudara. Puji Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, amin. Kita tidak bisa memilih masalah apa yang ada, yang datang kepada kita, tetapi kita bisa memilih bersama siapa kita menghadapi setiap masalah. Amin. Biarlah kita boleh memilih bersama dengan Yesus. Kita boleh melewati setiap masalah yang ada. Karena apa? Karena Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Aku tidak ragu akan kuasa-Mu. Aku mau pegang terus Engkau Tuhan. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan
lagi yang mau menyaksikan kasih setia Tuhan? Oke, kalau tidak ada, kita mau duduk bersama-sama dan kita mau menyaksikan video yang akan ditampilkan. Saya mengucap syukur, berterima kasih bahwa saya bisa mengikuti siaran di KU2. Dari sejak pertama sampai sekarang saya bersuka cita bersama-sama adik-adik kami semua yang Tuhan kasihi. Saya lebih senang, lebih sukacita, lebih setia. Setiap hari saya selalu baca Alkitab, tidak pernah lewat. Saya bersukacita, hanya begitulah. Biarlah teman-teman yang lain juga bisa mengikuti dengan baik. Makasih buat semuanya. Saya senang di sini melihat yang lebih senior dari saya, buat saya makin kuat gitu kalau ketika ada masalah. Saya yakin saya bisa melatih masalahnya. Sama buat yang generasi sesama atau yang di bawah saya pun, makasih juga karena melihat mereka senyum tuh ngerasain kasih mula-mula gitu. Jadi setiap ada masalah saya senyum dan saya yakin gue punya jalan keluar tuh ada dan pasti bisa dilalui. Apalagi ya, makasih. Terus pengumuman siaran kita tuh punya YouTube. Nanti kalau aku post di subscribe ya dan di like ya. Thank you. Saya bersyukur mengikuti siaran selama ini, bisa mempererat persaudaraan, banyak saudara semua, dan kita bisa mengingat baca Alkitab tiap hari walaupun di tempat jualan juga kadang kalau belum baca ada ingat kalau lagi diem pasti selalu baca Alkitab. Ya bersyukur ada jadi punya rasa tanggung jawab. Saya ucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Selama ini Tuhan selalu pelihara kesehatan dan sukacita. Dan melalui siaran ini boleh diajar untuk rajin membaca Alkitab. Terima kasih. Tuhan bisa ikut siaran bersama Bunda. Terima kasih. Saya mau ucap syukur selama tahun ini Tuhan sudah berikan kesehatan, berkat yang melimpah buat saya dan keluarga, masih dikasih pekerjaan, bersyukur. Terus bersyukur juga buat Bu Sharon, kita makin lama makin kompak, terus makin setia sama Tuhan. Ya, saya bersyukur selama tahun ini masih dikasih kesehatan dari awal tahun sampai sekarang, dan masih bisa dikasih kesempatan untuk berkumpul lagi di Sharon ini. Dan semenjak ikut Sharon jadi suka baca Alkitab, dari awalnya nggak pernah baca Alkitab sama sekali. Jadi semenjak ikut Sharon jadi rajin baca Alkitab. Tapi kalau saat itu kayaknya masih belum sih. Baru 2 kali aku baca Alkitab. Tapi kalau baca Alkitab udah setiap hari. Ya, shalom semuanya. Saya bersyukur kalau saat ini kita bisa bersama-sama mengadakan Natal Sharon bersama untuk tahun 2023. Saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah kasih saudara-saudari yang luar biasa dalam hidup saya, yang selalu memberikan semangat buat saya. Kadang juga saya merasa minder, saya juga kadang takut gitu ya. Kenapa? Karena saya sebagai pemimpin saya merasa banyak kurangnya gitu kan. Tapi sekali lagi Roh Kudus ingatkan bahwa saya itu melayani Tuhan. Kenapa kamu harus takut? Orang tidak akan melihat saya secara pribadi, tapi dia akan melihat bahwa yang saya layani adalah Allah, Tuhan sendiri. Jadi kenapa saya harus minder, kenapa saya harus takut? Dengan seperti itu saya kembali lagi semangat dan saya pasti bisa gitu untuk menjadi pemimpin di siaran ini. Tapi sekali lagi saya meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan di dalam saya memimpin siaran. Mungkin ada juga tingkah laku saya yang kurang baik atau perkataan saya yang mungkin menyinggung saudara.
saudara-saudara semua, saya minta maaf, mungkin itu satu hal yang dari luar dari kontrol diri saya. Tapi saya berdoa Syaron KU2 semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Biarlah bersyukur dan bersyukur senantiasa boleh ada dalam hati kita. Apapun musim hidup kita, apapun pergumulan kita, biarlah kita boleh tetap bersyukur mengandalkan Dia. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Kasih setianya, penyertaannya sempurna. Bapakku datang dan
Engkau Allah yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh bertahan di dalam setiap kesesakan dan pergumulan. Engkau Allah yang akan memberikan damai sejahtera, sukacita, senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Ketika kami menghadapi setiap hal-hal yang tidak enak, setiap masalah, beban berat. Kami percaya Tuhan, setiap didikanmu, setiap penjagaanmu membuat kami boleh semakin mengerti dan menyadari bahwa begitu berharga pengorbananmu Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh sangat baik. Hati kami boleh melimpah dengan ucapan syukur. Dan kami mau terus Tuhan berkomitmen di tahun 2024. Kami mau senantiasa semakin memegang Engkau, semakin melekat, semakin mengandalkan Engkau, semakin bersyukur, semakin melihat Engkau. Engkau semakin besar, bukan masalah kami yang semakin besar. Engkau semakin besar, bukan pelayanan, bukan pekerjaan, bukan keluarga kami yang semakin besar. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau semakin besar. Engkau semakin mulia dan Engkau semakin dikagumi, dihormati melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan boleh menjadi dupa yang harum setiap penyembahan kami. Dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Engkau dan kami mau memberikan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa berbahagia Tuhan, karena kami percaya Tuhan, berkat Allah Tuhan sudah besar atas kami Tuhan, dan biarlah Engkau yang boleh berikan hikmat untuk gereja kami mengelola keuangan ini Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, boleh menjadi perpanjangan Tuhan untuk setiap orang-orang yang memerlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya sama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera. Shalom saudara sekalian.
Kita bersyukur boleh berkumpul kembali pada pagi hari ini. Mari kita akan mohon pimpinan Tuhan Allah Roh Kudus. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh sebab kasih setia Tuhan, kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Selama seminggu kami sudah melakukan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan, dan biarlah pagi ini Tuhan hati kami tertuju kepadamu. Roh Kudus, kami mohon Engkau sendiri yang memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang serba terbatas ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, bertumbuh sebagai gereja Tuhan, bersama-sama menjadi dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, minggu ini judul firman Tuhan adalah bergereja. Kita akan membaca dalam Efesus 4 ayat 1. Harusnya sampai 16 ya, tapi kita akan baca hanya sampai ayat yang ke-7. Saya undang saudara berdiri, kita sambut firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Saudara sekalian silahkan duduk kembali. Ya. Saudara sekalian, kalau kita membaca Paulus di Efesus itu, kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 19. Ya. Efesus ini adalah kota kedua terbesar sesudah Romawi. Ya. Jadi dalam kerajaan Romawi waktu itu, dua kota terbesar adalah Romawi dan Efesus. Sebab itu Efesus ini menjadi kota yang sangat besar. Ada banyak imigran yang datang dari berbagai negara berkumpul di kota Efesus, sama seperti sekarang Jakarta. Banyak orang datang dari berbagai daerah mencari nafkah hidup di Jakarta. Nah saudara sekalian, selain mereka itu datang, mereka juga membawa kepercayaannya masing-masing. Membawa adat mereka masing-masing, membawa budaya mereka masing-masing. Sehingga di Efesus ini minimal ada 50 dewa-dewi yang disembah oleh mereka. Ya, minimal ada 50 dewa-dewi. Tetapi ada satu yang menjadi sembahan utama orang Efesus, yaitu Dewi Artemis. Dalam Inggrisnya itu disebutnya the hunted goddess atau dewi perburuan. Dia melindungi hewan-hewan yang diburu. Dia juga disebut dewa kesucian. Jadi seumur hidupnya Dewi Artemis ini tetap suci. Ya. Nah, saudara sekalian,
Kalau kita lihat kue ulang tahun sekarang, ya, itu sebenarnya mula-mulanya itu adalah penyembahan kepada Dewi Artemis. Mereka waktu itu ya pada zaman Yunani kuno, mereka membuat roti yang bundar, lalu di tengahnya itu dipasang lilin dengan harapan nanti itu asapnya itu naik untuk datang kepada Dewi Artemis. Kemudian lama-kelamaan orang Romawi itu membuatnya menjadi kue ulang tahun. Dan setelah itu kue ulang tahun ini dipakai oleh para bangsawan. Jadi hanya para bangsawan yang menggunakan kue ulang tahun ini. Bukan lagi sebagai penyembahan kepada Dewi Artemis. Sesudah revolusi industri, maka kue ulang tahun ini menjadi acara semua orang, menjadi kue yang hadir dalam ulang tahun setiap orang, termasuk kita semua. Ya, jadi saudara sekalian, kue ulang tahun itu asalnya dari penyembahan kepada Dewi Artemis. Nah, Paulus pada waktu pertama sekali datang ke Efesus, dia menjumpai 12 murid. Kemungkinan ini adalah murid dari Apolos. Ya, ketika Paulus bertanya, apakah kamu sudah dibaptis? Mereka menjawab, kami sudah dibaptis. Baptisan apa? Baptisan Yohanes. Oh, kata Paulus, baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Kamu harus dibaptis dalam nama Yesus. Ya, seperti kita kan di Rehoboth ini, kalau dibaptis itu selalu Bapak Gembala berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini adalah baptisan yang benar. Jadi mereka saudara sekalian 12 murid ini mereka dibaptis di dalam nama Yesus. Nah, setelah itu Paulus menginjil kota Efesus, ya, kota yang hiruk pikuk, kota yang penuh dengan dewa-dewi, kota yang penuh dengan kuasa gelap, roh jahat, tetapi dengan kuasa Tuhan. Ada banyak terjadi mujizat di kota Efesus. Bahkan orang-orang itu membawa sapu tangan Paulus, membawa kain yang pernah dipakai Paulus, ya, lalu ditaruh di tempat orang yang sakit. Orang itu sembuh, saudara sekalian. Jadi mujizat yang luar biasa terjadi. Kain yang pernah dipakai oleh Paulus disentuhkan, dipakaikan kepada orang yang sakit sampai mereka sembuh. Nah, di sana kalau kita baca Kisah Rasul 19, ada seorang yang namanya Demetrius. Dia itu seorang pengrajin perak yang membuat kuil-kuilan, ya. Jadi kuil-kuil kecil untuk menyembah Dewi Artemis. Melihat bagaimana begitu banyak orang yang bertobat, begitu banyak orang yang meninggalkan kepercayaan mereka. Akhirnya Demetrius ini mengompori anak buahnya. Wah, kita ini kalau begini kita bisa bangkrut. Kita akan kehilangan nafkah sampai terjadi keributan yang luar biasa. Sampai dikatakan Gaius dan Aristarkus itu ditarik, ya. Mereka itu berkumpul di satu aula, ya, satu gedung yang namanya tuh gedung Celsius, di mana mereka di sana biasa mengadakan acara-acara musik, acara penyembahan. Nah, Gaius dan Aristarkus ditarik ke sana. Paulus sebenarnya mau datang juga ke sana, tetapi dicegah. Tetapi dengan kehadiran panitera kota dijelaskan, kita tuh nggak ada artinya ribut-ribut begini. Kalau ada masalah yang harus diselesaikan, kita bisa menyelesaikannya secara hukum. Jadi sudah beres, ya. Mereka itu yang tadinya teriak-teriak sambil nggak tahu mereka teriak-teriak apa, kemudian mereka menjadi tenang. Nah, saudara sekalian, di Efesus ini Paulus menginjili selama 2 tahun. Begitu banyak orang yang bertobat, begitu banyak orang yang menerima Kristus, begitu banyak
orang-orang yang meninggalkan kepercayaan lama mereka. Nah, 6 tahun kemudian ketika Paulus berada di penjara di Roma, dia mungkin mendengar bagaimana jemaat di Efesus mulai terombang-ambing lagi karena banyak ajaran sesat, banyak tekanan, banyak hal-hal yang membuat mereka mulai goncang, mulai bimbang. Sebab itu Paulus kemudian menulis surat Efesus ini khusus kepada jemaat di Efesus. Nah, saudara sekalian, kitab Efesus ini terbagi atas 2 bagian besar. Ayat 1 sampai 3 itu adalah mengisahkan bagaimana seluruh sejarah manusia itu mencapai puncaknya di dalam Kristus. Dan bagaimana Kristus itu menghimpun komunitas, membentuk komunitas yang percaya kepada Dia. Ayat 1 sampai 3. Lalu ayat 4 sampai 6 itu adalah bagaimana orang-orang yang sudah dipanggil itu menerapkan, ya, bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari kita berdasarkan kisah Injil itu. Kisah bagaimana Yesus memenangkan jiwa-jiwa, menebus, mengampuni dosa-dosa. Nah, saudara sekalian, dalam pasal yang pertama, Paulus menceritakan bagaimana dari sejak semula Allah itu sudah menetapkan untuk memilih dan memberkati bangsa pilihannya, yaitu keluarga Abraham. Kita baca di dalam Kejadian 12, ya, bagaimana Allah memanggil Abraham, Allah memberkati keluarga Abraham. Dan melalui Kristus semua orang bisa masuk ke dalam keluarga Abraham ini. Ya. Tapi itu terbatas kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kemudian dalam ayat 1 juga Paulus menulis, dalam pasal 1 Paulus menulis dan kamu. Artinya orang-orang non-Yahudi. Kita juga bisa masuk ke dalam keluarga Allah yang diberkati itu. Kalau kita baca di dalam Galatia, saudara sekalian, di sana dikatakan, dan kita yang percaya kepada Kristus, kita juga termasuk ke dalam keluarga Abraham. Nah, pasal 1 itu menceritakan demikian. Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Allah menetapkan keluarga yang dipilih, keluarga yang diberkati. Dan melalui Kristus, kita semua, bukan saja orang Yahudi, tetapi orang-orang non-Yahudi juga bisa termasuk ke dalam keluarga Abraham dan berhak untuk menerima berkat Abraham. Kemudian di dalam pasal 2, mungkin ya Paulus melihat bahwa orang-orang Efesus ini mulai goncang imannya, mulai kehilangan kepercayaannya. Kalau kita baca pasal 2, saudara, di situ adalah tentang ajaran dasar dari kekristenan. Saudara bisa baca nanti di rumah Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Di sana dikatakan bahwa orang-orang non-Yahudi itu dulunya mati di dalam dosa karena perbuatan-perbuatan mereka, karena kehidupan mereka yang tidak berkenan, karena mereka hidup di dalam dosa sehingga mereka semuanya sudah mati. Tetapi ketika mereka percaya kepada Kristus, ketika mereka menerima Kristus, maka mereka diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena hasil usaha mereka sendiri. Kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan oleh sebab itu, mereka yang sudah menerima Kristus mengalami kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru, dengan panggilan, dengan tujuan, dengan tugas-tugas yang baru, yang baik, yang sudah Allah sediakan untuk melengkapi pelayanan kita, saudara sekalian.
Kemudian pasal 3, Paulus bersyukur bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan kepada dia untuk melayani Tuhan. Itu adalah satu hal yang membuat dia begitu bangga. Meskipun dia harus dipenjara, dia harus menderita, dia harus teraniaya. Dia katakan kepada jemaat Efesus, penderitaanku adalah kemuliaanmu. Luar biasa saudara sekalian. Ya, Paulus merasa bangga sebab dia dipercaya untuk melayani Tuhan di dalam penderitaan, di dalam penjara. Demikian juga kita saudara sekalian, kita yang dipilih oleh Tuhan, kita yang bisa mengiring Tuhan, kita yang bisa beribadah, menyembah, berbakti kepada Tuhan, kita yang melayani Tuhan. Meskipun kita mungkin teraniaya, mungkin kita diejek, diolok, tapi itu adalah satu kebanggaan sebab kita dipercaya oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihannya. Sebab itu pada pasal yang ketiga ini, pada ayat yang terakhir, Paulus berdoa supaya semua mereka bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Paulus berdoa supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa saudara sekalian, orang yang menderita, orang yang di dalam penjara, tetapi dia berdoa untuk orang Efesus dan juga berdoa untuk kita saat ini supaya kita mengenal betapa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Dia berdoa supaya kita mengenal segala kepenuhan Allah. Nah, pasal 4 ya, dari ayat pasal 1, 2 dan 3 itu bagian yang pertama, pasal 4, 5, 6 itu bagian yang kedua. Pada pasal yang pertama, pasal yang keempat ayat yang pertama itu tertulis sebab itu. Jadi semua yang terjadi, semua yang dituliskan di dalam pasal 1, 2, 3, bagaimana Allah sudah menetapkan umat perjanjiannya, bagaimana Allah di dalam Kristus sudah menyelamatkan kita orang berdosa. Sebab itu Paulus menantang orang Efesus dan menantang kita semua untuk menerapkan apa yang sudah kita dapatkan di dalam pasal 1, 2, dan 3. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita berjemaat, bergereja. Di dalam kita berumah tangga. Ayat 5 juga tentang kehidupan berumah tangga. Ayat pasal 6 tentang bagaimana kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Nah saudara sekalian, di dalam pasal 4 ini Paulus menantang jemaatnya untuk menanggapi Injil ini dan menerapkannya di dalam kisah hidup kita sendiri. Ya. Paulus ingin supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sudah diselamatkan. Kita ini sudah menerima Yesus. Jadi bagaimana kehidupan kita pertama kali ini di dalam kehidupan bergereja. Kalau kita baca pasal 4 ini, kata yang paling sering disebutkan adalah satu. Kita satu di dalam Tuhan, satu tubuh oleh karena satu roh. Kita satu Tuhan karena satu iman. Kita semuanya menerima satu baptisan, kita semuanya mengenal satu Allah. Yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah saudara sekalian, ini adalah inti dari pasal yang keempat yang tadi kita baca. Bagaimana kita ini ada di dalam satu kesatuan. Nah kebenaran dari kesatuan ini adalah yang pertama bahwa gereja Tuhan tergantung pada 4
karakter dari orang Kristen. Tadi kita baca, yang pertama adalah rendah hati, yang kedua adalah lemah lembut, yang ketiga adalah sabar, dan yang keempat adalah saling membantu atau saling menolong di dalam kasih. Jadi saudara sekalian, di dalam gereja kita itu dalam satu kesatuan. Karena kita semua itu diharapkan untuk masing-masing kita itu rendah hati. Kita semua harus lemah lembut. Paulus menginginkan supaya kita itu sabar. Dan yang keempat, kita harus mau saling membantu satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, kesatuan di dalam gereja ini, ya, meskipun itu satu, kesatuan itu tidak berarti keseragaman. Kita masing-masing mempunyai talenta yang berbeda. Kita punya karunia yang berbeda-beda, ya. Tuhan menganugerahkan kepada jemaatnya. Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia yang berbeda-beda. Kita semua satu, tetapi kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Nah, saudara sekalian, di dalam penjara, Paulus bukan cuma menulis surat kepada Efesus, tapi juga menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Jadi kalau kita baca tuh ada hal-hal yang dibahas di Efesus, itu kemudian disampaikan atau dibahas di dalam Filipi atau Kolose. Nah, soal gereja ini, ya, soal gereja ini kita bisa membaca di dalam Filipi. Gereja Filipi, saudara sekalian, adalah gereja yang bagus sekali. Gereja yang memberi. Kata Paulus, meskipun kamu kekurangan, tetapi kamu sudah belajar memberi. Sebab itu, karena gereja Filipi ini suka memberi, lalu Paulus menuliskan satu ayat yang sangat terkenal, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sering memakai ayat ini, tapi kita tidak tahu kenapa Paulus menulis surat ini. Paulus menulis surat ayat ini karena orang-orang Filipi meskipun di dalam kekurangan mereka mau memberi. Jadi saudara sekalian, kalau kita tidak pernah mau memberi, kalau kita pelit, kalau kita tidak berbelas kasihan, maka ayat ini tidak berlaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Karena kamu sudah banyak memberi meskipun kamu di dalam kekurangan. Nah, jemaat Filipi ini jemaat yang memberi, jemaat yang kompak, jemaat yang baik sekali. Tetapi di dalam gereja Filipi itu ada dua orang wanita. Yang pertama bernama Euodia dan yang kedua ini adalah Sintike. Paulus di dalam suratnya mengatakan, kunasehati Euodia dan kunasehati juga Sintike, supaya mereka sehati sepikir, ya, supaya mereka tidak lagi bentrok satu dengan yang lain. Ya, saudara sekalian, Euodia dan Sintike ini mereka sepertinya bukan karena perbedaan doktrin, bukan karena perbedaan ajaran, tapi mungkin mereka itu konflik karena perbedaan personal, ya. Tetapi Paulus tidak ingin di dalam gereja ini ada perbedaan, ada konflik. Sebab itu dia katakan, aku menasihati Euodia dan aku menasihati Sintike supaya mereka sehati sepikir. Nah, sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu sehati sepikir ini adalah hendaklah berpikiran yang selaras dengan pikiran Kristus. Jadi
Paulus menginginkan supaya Euodia dan Sintika ini mereka mempunyai pikiran Kristus, pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus. Mungkin Euodia punya prinsip saya yang paling benar, Sintika saya yang paling benar, ya. Tapi bagi Paulus tidak penting siapa yang paling benar, entah itu Sintike, entah itu Euodia. Sebab kalau mereka punya kebenaran mereka, tentu mereka juga punya kesalahan mereka masing-masing. Nah, Paulus tidak mau di dalam gereja ini ada perbedaan prinsip, perbedaan pendapat. Ya, saudara sekalian, kalau di dalam gereja ada perbedaan, masing-masing mempunyai pendapat sendiri, masing-masing punya kemauan sendiri, masing-masing punya kehendak sendiri. Pokoknya, waduh kalau udah pokoknya udah susah lah ya. Pokoknya harus begini. Gereja akhirnya tidak berdasarkan teologi, tapi berdasarkan ideologi. Paulus tidak mau di dalam gereja terjadi hal-hal seperti ini. Sebab itu dia katakan, hendaklah kamu mempunyai pikiran yang selaras dengan pikiran Kristus. Kamu boleh punya pendapat, tetapi mari ya kita selaraskan pikiran kita ini, pendapat kita ini dengan pikiran Kristus. Oh tentu saudara sekalian, ya buat kita bagaimana pikiran Kristus, bagaimana apa yang dipikirkan oleh Kristus. Nah dengan tegas Paulus menulis di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Demikian apa yang dituliskan oleh oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kemudian dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus mengosongkan dirinya sendiri. Meskipun dia setara, serupa dengan Allah, dia adalah Allah juga, tetapi dia mau mengosongkan. Nah, Paulus ingin supaya jemaat di Efesus dan kita semua, kita mengosongkan diri, kita tidak memaksakan ego sendiri, kita tidak memaksakan kehendak sendiri, kita tidak memaksakan pikiran sendiri, supaya ketika kita mengosongkan itu semua, pikiran Kristus yang hadir di dalam gereja Tuhan. Itu inti dari surat Paulus. Itu apa yang Paulus inginkan, ya, apa yang Tuhan inginkan melalui Paulus, supaya kita, saudara sekalian, kita dalam satu kesatuan. Kita mempunyai anugerah yang berbeda-beda, tetapi kita mau mengosongkan diri kita. Artinya kita tidak memaksakan kehendak kita,
tidak memaksakan ide kita, tidak memaksakan apa-apa yang menurut kepentingan kita. Pokoknya. Tetapi mari kita bersama-sama berkumpul dan mohon kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada kita untuk merumuskan segala sesuatu. Semua pendapat boleh disampaikan, tetapi masing-masing jangan ngotot satu dengan yang lain. Saudara sekalian, kita diharapkan bukan hanya pergi ke gereja, tetapi Tuhan ingin supaya kita itu bergereja. Pergi ke gereja itu sama dengan kita pergi ke bioskop. Kita pilih dulu, film apa? Yang mainnya siapa? Nah, kalau kita pergi ke gereja, kita lihat minggu depan yang khotbah siapa? Si itu mah saya nggak suka lah, saya nggak mau datang. Itu pergi ke gereja. Atau ya kebiasaan, maaf ya, terlambat. Nggak apa-apa. Tuh orang lain juga terlambat. Ya, terlambat nggak apa-apa. Toh saya pergi ke gereja. Ada istilah dalam bahasa Inggris, two wrongs do not make a right. Dua kesalahan itu tidak menjadi sesuatu yang benar. Nah, saudara sekalian, kita kadang-kadang menganggap diri kita benar ketika kita melakukan kesalahan karena kita melihat orang lain melakukan kesalahan yang sama. Ya, seperti tadi saya katakan, kenapa sering terlambat? Nggak apa-apa, si Pak Simon juga suka terlambat. Jadi dia merasa benar karena ada orang lain yang melakukan kesalahan yang sama. Ayo dong duduk di depan. Nggak mau. Tuh si bapak itu juga nggak mau di depan. Jadi dia merasa benar karena ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Two wrongs do not make a right. Dua kesalahan itu tidak menjadi satu kebenaran. Jadi saudara sekalian, ketika kita di dalam gereja, kita melakukan hal yang kurang sesuai, mari kita jangan melihat orang lain melakukan hal yang sama, tapi kita mau koreksi diri. Ya, banyak hal saudara sekalian di dalam kehidupan bergereja, tetapi inti dari surat Paulus ini adalah bahwa kita itu satu kesatuan, satu tubuh di dalam yang dipersatukan oleh satu roh. Satu Tuhan di dalam satu iman. Kita itu satu baptisan. Kita itu mempunyai satu Allah, Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Kita semua memiliki karunia yang berbeda-beda. Kita menjadi satu. Mari kita mengizinkan Kristus yang berkuasa. Sebab kepala gereja kita adalah Kristus. Sebab itu biarlah hanya pikiran Kristus yang senantiasa muncul di dalam kegiatan-kegiatan gereja kita. Sama seperti gereja Rehobot kita, saudara sekalian. Rehobot kita ini kan sumber keluasan, tidak ada perbantahan. Ya, kita kan ada lagunya. Rehobot sumber keluasan, tak ada perbantahan. Jadi saudara sekalian, gereja Rehobot kita ini adalah sumber keluasan. Ada mungkin beberapa dari kita itu keluar dari gereja kita, tapi mereka tidak hilang, saudara. Mereka itu di gereja lain menjadi aktivis. Coba saudara sekalian, sebut saudara ya gereja-gereja di sekitar kita ini, di kota Bandung ini. Banyak di antara mereka itu aktivisnya itu berasal dari gereja Rehobot kita. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Dan kalau ulang tahun gereja, mereka datang lagi berkumpul. Pada waktu Natal mereka datang lagi berkumpul di gereja kita. Rehobot sumber keluasan. Bukan cuma secara rohani saudara sekalian. Coba kita lihat.
Di sebelah timur kita ada balong apa? Balong gede. Di sebelah selatan ada apa? Tegal apa? Tegalega. Ada kebun apa? Kebun kelapa. Di utara ada pasar apa? Pasar Baru. Di barat ada apa? Astana Anyar. Wah, kita ini sumber keluasan luar biasa, saudara sekalian, ya. Sebab itu mari kita bertumbuh, kita bergereja, tidak ada perbantahan, tetapi kita meluas, melebar, ya. Kita menjadi bertambah besar, kita bertumbuh bersama menjadi gereja yang kokoh, menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita berdiri semua, kita tutup renungan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami sebagai jemaat-Mu. Engkau memilih kami, menyelamatkan kami. Sebab itu kami boleh bersatu di dalam satu gereja tanpa perbantahan. Gereja yang mempunyai satu tubuh, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Terima kasih untuk karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karunia untuk melayani, karunia untuk menjadi usher, menjadi kolektan, karunia untuk menjadi worship leader, menjadi singers, menjadi hamba Tuhan, menjadi musikus, menjadi guru sekolah minggu. Semua Tuhan, karunia yang Tuhan berikan, kami mau menjalankannya dengan sepenuh hati kami, dengan penuh tanggung jawab, karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara, silakan duduk. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang menambah hal-hal yang penting bagi kita sebagai keluarga Kristus. Kita boleh berperan untuk kemajuan gereja Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pertama, setelah KU2 ada doa pengerja. Bagi semua aktivis gereja diundang untuk mengikuti doa pengerja di basement 11:30. Kedua, minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Jadi mempersiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus minggu depan. 3 hari sebelumnya, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu, kita akan berdoa bersama-sama di dalam doa puasa secara korporat. Gak usah ke gereja, tapi di rumah masing-masing. Ya. Baik, saudara, terakhir, saudara, tadi diumumkan 17 Februari ada couple meeting. Couple meeting itu untuk suami istri. Akan ada satu acara yang sudah pernah kita adakan, couple meeting juga sekian tahun yang lalu. Ya. Mari bagi keluarga-keluarga, suami istri bisa mengikuti hal ini karena indah sekali ya. Tadi sih di video kita lihat pasangan yang dance. Ya bukan berarti kita ke sana untuk belajar dance, tidak saudara. Tapi kita akan mendapat hal-hal yang penting untuk suami istri, ya, suami istri di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita doakan untuk semua dan saya anjurkan untuk kita ikuti. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan,
Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang menambah apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga di dalam Tuhan untuk berperan di dalam pertumbuhan gereja. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami tetap menyerahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan akan berkati dengan berkat-Mu dari surga. Terima kasih Bapak. Kami tetap mendoakan untuk pemerintah kami yang tanggal 14 akan merayakan pemilihan umum, baik juga pemilihan presiden atau pemilihan caleg. Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi kami percaya Tuhan, siapapun yang akan terpilih, itu semua adalah kehendak Tuhan. Dia dapat memimpin bangsa dan negara kami menjadi negara yang lebih maju lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami serahkan sekali lagi seluruh keluarga kami. Kami serahkan usaha kami, pekerjaan kami, kuliah, sekolah anak-anak kami semua. Tuhan berkati dengan berkat-Mu dari surga. Dan minggu depan kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima It takes two to tango. Pernikahan perlu usaha dari dua orang. Sama seperti tarian tango, tidak bisa dilakukan seorang diri. Couples Meeting It Takes Two to Tango, Sabtu 17 Februari 2024 pukul 3 sore di Hotel Crown Plaza. Dengan biaya investasi Rp250.000 per orang untuk kembali menyegarkan pernikahan Anda bersama pakar kehidupan pernikahan, Evangelis Helen Pratama. Sudah termasuk snack dan makan malam. Berapapun usia pernikahan Anda, mari bergabung dan segarkan kembali pernikahan Anda. Segera daftarkan diri Anda di link berikut ini, karena tempat sangat terbatas. Shalom pelayan dan hamba Tuhan, kami mengundang Anda untuk hadir dalam doa pengerja hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024. Open gate pukul 11 siang dan acara akan dimulai pukul 11:30 siang. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.